ketika Soekarno sebagai presiden justru memimpin proses pembubaran RIS tanpa persetujuan resmi seluruh entitas negara bagian, ia sesungguhnya melanggar sumpah jabatannya. Pertanyaan pertama, apakah Soekarno bisa dipidana oleh hukum nasional? Pertanyaan kedua, apakah Soekarno bisa dipidana oleh hukum internasional? Jadi kalau berbicara mengenai Indonesia, kita akan memulainya dari sejarah awal. Akan dimulai dengan pengakuan, janji, dan sumpah Soekarno. Friends, welcome to the Manuscript Papua YouTube channel. Hi everyone, thank you for joining us here at Manuscript Papua. Republik Indonesia Serikat dibentuk sebagai hasil dari Konferensi Meja Bundar, KMB, di Den Haag, Belanda, yang mengakhiri konflik antara Indonesia-Belanda. Namun, setelah Presiden Soekarno diambil sumpah jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat, beliau kemudian memprakarsai pembubaran RIS dan mengembalikan bentuk negara menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Pertanyaan pun muncul, apakah Soekarno dapat dipidana oleh hukum internasional karena dianggap tidak menepati sumpah jabatannya sebagai Presiden di bawah Republik Indonesia Serikat? Pertanyaan ini datang sebagai bentuk refleksi dan kritik terhadap pemahaman sejarah, bukan untuk menghakimi, melainkan untuk membuka ruang diskusi lebih dalam. Dalam versi sejarah Indonesia, Republik Indonesia Serikat lahir bukan sebagai pilihan ideal rakyat Indonesia, melainkan sebagai hasil kompromi politik antara delegasi Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda dalam Konferensi Meja Bundar yang berlangsung di Den Haag. Republik Indonesia Serikat berdiri sebagai bentuk negara federal yang diakui secara internasional dan menjadi kerangka resmi transisi kedaulatan dari Belanda kepada bangsa Indonesia. Dalam struktur RIS, Soekarno diangkat dan disumpah sebagai presiden pertama, mengikatkan diri pada konstitusi federal yang menjadi landasan hukum dan politik awal mula negara ini. Namun sejarah mencatat bahwa dalam waktu yang sangat singkat, RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Proses ini tidak melalui referendum nasional, tidak melalui forum musyawarah seluruh negara bagian, dan tidak melibatkan mekanisme demokratis yang inklusif. Kabar yang beredar di berbagai kelompok, salah satunya Republik Maluku Selatan, bahwa pembubaran RIS dilakukan secara sepihak oleh Presiden Soekarno dengan dominasi politik yang sangat kuat. Tindakan ini menimbulkan pertanyaan etis dan konstitusional mengenai sumpah jabatan yang telah beliau ucapkan, dan juga memunculkan pertanyaan hukum. Apakah tindakan tersebut bisa dipidana, baik oleh hukum nasional maupun internasional? RIS resmi berdiri pada akhir tahun 1949, terdiri dari berbagai negara bagian seperti Republik Indonesia, Yogyakarta, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, dan Negara Sumatera Timur. Dalam struktur federasi ini, Republik Indonesia hanya salah satu dari belasan entitas negara bagian yang memiliki otonomi dan hak bernegara masing-masing. Namun sejak awal, banyak kalangan Republik menolak sistem federal ini dan menganggapnya sebagai warisan politik pecah belah Belanda. Dalam waktu kurang dari setahun, dengan kekuatan politik terpusat di tangan Soekarno dan dukungan militer yang dikendalikan oleh Republik Indonesia, negara-negara bagian satu persatu dibujuk, atau lebih tepatnya, ditekan secara politis, untuk membubarkan dirinya dan melebur ke dalam Republik Indonesia. Akhirnya, tanpa musyawarah formal seluruh negara bagian, dan tanpa dasar hukum transisi yang disepakati secara kolektif, Soekarno secara sepihak menyatakan bahwa Indonesia kembali menjadi negara kesatuan pada pertengahan tahun 1950. Republik Indonesia Serikat pun dibubarkan, dan UUD sementara 1950 diberlakukan. Tidak pernah ada dokumen hukum internasional yang menyatakan bahwa pembubaran RIS adalah hasil dari konsensus seluruh negara bagian secara sejajar. Pelanggaran sumpah jabatan dari Presiden RIS pun, konsekuensinya kini mulai terasa. 3 wilayah Indonesia yang pada saat ini di tahun 2025 ini, yang viral di PBB tuntut minta pisah dari NKRI yaitu Free Maluku, Free Papua, Free Aceh. Namun sejauh ini, para diplomat dari 3 daerah ini sepertinya belum atau tidak pernah mengangkat isu tentang sumpah jabatan Presiden Soekarno di sidang PBB. Bisa jadi mereka belum menemukan momentum yang tepat untuk mengangkat isu sumpah jabatan yang dilanggar oleh Presiden Soekarno. Dalam konstitusi RIS, Presiden bersumpah untuk memegang teguh Undang-Undang Dasar, menjalankan segala peraturan dengan seadil-adilnya, dan setia kepada struktur negara serikat. Maka, ketika Soekarno sebagai presiden justru memimpin proses pembubaran RIS tanpa persetujuan resmi seluruh entitas negara bagian, ia sesungguhnya melanggar sumpah jabatannya. Sumpah jabatan bukan sekadar ritual formal, melainkan kontrak moral dan konstitusional.
Saat seorang presiden bersumpah untuk menjaga sistem hukum tertentu, lalu dengan kekuasaannya menghapus sistem itu secara sepihak, tindakan itu dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pengingkaran terhadap janji konstitusional. Dalam konteks ini, tindakan Soekarno membubarkan RIS secara sepihak bukan hanya mencederai janji moral politiknya, tetapi juga membatalkan sistem hukum yang disepakati secara internasional tanpa mandat rakyat. Pertanyaan pertama, apakah Soekarno bisa dipidana oleh hukum nasional? Atau lebih tepatnya hukum yang berlaku bagi Indonesia atau di wilayah Indonesia saat RIS terbentuk. Dalam sistem hukum Indonesia, seorang presiden dapat diberhentikan dari jabatannya jika terbukti mengkhianati negara, melakukan korupsi, penyuapan, atau tindak pidana berat, melakukan perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Namun, semua ini harus dibuktikan melalui proses politik dan hukum, termasuk pemakzulan oleh DPR dan putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks RIS, tidak pernah ada mekanisme hukum untuk menggugat Soekarno atas tindakannya karena pembubaran RIS terjadi sebelum sistem konstitusi Indonesia benar-benar mapan, dan RIS tidak memiliki mekanisme pemakzulan kepala negara secara efektif. Lebih jauh lagi, meskipun secara moral bisa dianggap melanggar sumpah jabatan, dalam hukum positif Indonesia saat itu tidak tersedia jalur hukum yang dapat digunakan untuk menuntut Soekarno secara pidana karena membubarkan RIS. Artinya, walaupun tindakan tersebut sangat problematik secara etis dan politis, tidak ada dasar hukum nasional yang memungkinkan pemidanaan terhadap Soekarno atas perbuatannya itu. Pertanyaan kedua, apakah Soekarno bisa dipidana oleh hukum internasional? Karena membubarkan RIS, sebab dia disumpah untuk menjalankan mandat RIS, tugas Soekarno saat diambil sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat pada Desember 1949 adalah menjalankan tugas sebagai Kepala Negara RIS, sesuai dengan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat yang disahkan pada hari yang sama. Intinya menjalankan pemerintahan federal, menjaga kesatuan dan persatuan dalam bentuk federal, melaksanakan hasil konferensi meja bundar dan menjalankan pemerintahan sesuai hasil KMB, dan memfasilitasi pembentukan hubungan bilateral Indonesia-Belanda dalam kerangka Uni Indonesia-Belanda, serta menjaga konstitusi sementara RIS, termasuk prinsip-prinsip demokrasi parlementer dan federalisme yang diatur di dalamnya. Namun, karena mayoritas rakyat dan elit politik menolak sistem federal buatan Belanda, dan karena Republik Indonesia, dengan basis rakyat yang kuat di Yogyakarta dan Jawa, tetap dominan secara politik, maka pembubaran RIS dianggap sebagai langkah menuju keinginan rakyat, kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Dalam hukum internasional, seorang kepala negara hanya dapat dipidana jika ia melakukan kejahatan internasional berat, seperti kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, atau tindakan agresi militer ilegal. Berdasarkan sejarah Indonesia, Soekarno tidak pernah secara hukum terbukti melakukan salah satu dari keempat kategori kejahatan tersebut. Namun akan berbanding terbalik jika dilihat dari sudut pandang kelompok yang ingin memisahkan diri dari Kesatuan Republik Indonesia. Pembubaran RIS, meskipun dipandang sebagai tindakan sepihak, tetap berada dalam ranah politik domestik, bukan sebagai kejahatan internasional. Maka, tidak ada dasar hukum yang sah dalam hukum internasional untuk mempidanakan Soekarno atas tindakan tersebut. Kelompok seperti Republik Maluku Selatan, RMS, memang menilai pembubaran RIS sebagai pelanggaran terhadap hak mereka untuk menentukan nasib sendiri. Namun, RMS tidak diakui sebagai negara berdaulat secara internasional dan tidak memiliki kedudukan hukum, legal standing, untuk membawa perkara tersebut ke Mahkamah Internasional atau lembaga hukum internasional lainnya. Dengan kata lain, secara yuridis internasional, tidak ada jalur hukum untuk mempidanakan Soekarno karena pembubaran RIS tidak memenuhi unsur pelanggaran serius hukum internasional. Akan tetapi, jika RMS sudah merdeka atau pisah dari NKRI, kita tidak tahu dengan pasti apa yang akan terjadi. Sejarah pembubaran Republik Indonesia Serikat adalah babak yang kompleks dan penuh kontroversi dalam perjalanan Indonesia menjadi negara kesatuan. Meskipun secara politik RIS dibubarkan dengan alasan efisiensi dan persatuan nasional, proses yang ditempuh adalah sepihak, tidak demokratis, dan mencederai prinsip federasi yang sah saat itu. Presiden Soekarno, sebagai kepala negara RIS yang disumpah untuk menjaga sistem federal, justru menjadi tokoh sentral yang menghapus sistem itu sendiri. Walaupun tindakan tersebut tidak dapat dipidana secara hukum nasional maupun hukum internasional karena keterbatasan mekanisme dan kategori hukum yang berlaku secara etika politik,
dan moral konstitusional, tindakan tersebut tetap dapat dipertanyakan dan dikritisi. Apalagi hingga kini, sisa-sisa perlawanan terhadap pembubaran sepihak RIS masih hidup melalui perjuangan kelompok seperti RMS, yang melihat tindakan Soekarno bukan sebagai pemersatu, melainkan sebagai penghancur hak politik mereka. Membuka kembali diskusi kritis tentang pembubaran RIS bukan berarti mengingkari keutuhan Indonesia hari ini. Justru dengan memahami sisi gelap sejarah secara jujur, bangsa ini bisa membangun masa depan dengan semangat yang lebih adil, demokratis, dan menghargai keberagaman politik yang pernah ada dalam bingkai Republik Indonesia Serikat. Friends, don't forget to leave a positive comment. Warm greetings from Manuscript Papua. Berbicara mengenai Indonesia dengan segala hal ihwalnya, ya, yang dimulai dari Jawa, dengan istilah-istilah BPUKI, dan segala macam. Sebenarnya Indonesia itu menjadi pengakuan, menjadi diakui, menjadi sah adalah didasari atas 9 perjanjian penting internasional. Dan di penghujung 9 perjanjian penting internasional itu, kita akan temukan 2 hal penting, yaitu pengakuan, pelantikan, dan perjanjian Soekarno, dan penyerahan kemerdekaan kelautan pada tanggal 27 Desember 1949. Untuk menjadi maklum bagi semua saudara dan lebih jelas, maka alangkah baiknya kalau beta mencoba untuk memperlihatkan kepada semua saudara tentang pelantikan Soekarno sebagai presiden Republik Indonesia atau ya Indonesia Serikat, ya. Untuk itu coba dengar baik-baik supaya saudara-saudara dapat mengerti bahwa Indonesia ini pada dasarnya dalam bentuk apa. Indonesia mendapat pengakuan itu sebagai bangsa dan negara itu dalam bentuk apa? Kalau begitu, mari kita dengar sama-sama supaya kita tahu dan jangan lagi tipu-tipu dan jangan lagi bohong-bohong. Dengarlah. Bahwa saya sekuat tenaga akan menunjukkan kesejahteraan Republik Indonesia Serikat dan bahwa saya akan melindungi dan mempertahankan kebebasan dan hak-hak umum dan khusus sekalian penduduk negara dengan setia akan memenuhi segala kewajiban yang ditanggungan kepada saya oleh jabatan Presiden Republik Indonesia Serikat sebagai sepantasnya sebagai kepala negara yang baik. Demikianlah pelantikan Presiden Republik Indonesia Serikat Soekarno pada tanggal 17 Desember 1949 di Yogyakarta. Fakta sejarah yang tidak dapat disembunyikan. Fakta sejarah yang tidak bisa lagi disembunyikan dan diputarbalikkan oleh siapapun. Untuk itu, melalui kesempatan ini, hari ini tanggal 20 Juli 2025, kita ingin memberitahukan kepada Presiden Prabowo Subianto, berhentilah dengan memberikan penjelasan atau pengertian tentang 17 Agustus 45 adalah Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia atau NKRI. RI dan NKRI adalah bukti nyata dari negara yang dibangun dalam negara tidak segera dan merusak negara. RI dan NKRI adalah bukti nyata dari negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta sekarang kelihatan atau negara double standar. Untuk itu berhentilah dengan segala tipu daya kalian selama ini untuk membicarakan Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat. Kalau bukan itu adalah negara Federasi Republik Indonesia atau RIS, Republik Indonesia Serikat, sebagaimana yang diungkapkan melalui mulut Soekarno sendiri, bahwa dia akan menjaga dan melindungi bangsa dan negara Republik Indonesia Serikat. Dan sekarang berbicara mengenai Republik Indonesia adalah suatu tipu daya dan kebohongan yang sangat-sangat keji yang dimainkan oleh para penguasa Jawa dan Jakarta. Kebanyakan di antara mereka membicarakan hukum dan aturan yang ditetapkan sesuai dengan kapasitas mereka sebagai kementerian, berbicara mengenai Republik Indonesia, dan sama sekali tidak ada kebenaran sedikit pun dalamnya. Republik Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia
adalah bukti nyata dari negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelewatan atau negara double standar. Republik Indonesia Serikat benar-benar adalah negara yang diakui sah baik secara de facto maupun de jure internasional. Bersaing di balik sayang 50 hari setelah pelantikan, setelah penyerahan kemerdekaan di Kedaulatan Negara Federasi Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam, Belanda dan Jakarta. Maka pada tanggal 15 Februari 1950, Soekarno melikuidasinya, Soekarno membubarkan semuanya. Indonesia sudah tidak ada. Indonesia sudah tidak ada. Soekarno benar-benar adalah presiden kriminal internasional. Dia bersumpah dan berjanji bahwa dia akan melindungi dan menjamin hak-hak semua warga negara Republik Indonesia Serikat dan menjamin negara Republik Indonesia Serikat. 50 hari dia menendangnya. 50 hari setelah itu dia membongkarnya, dibongkarnya. Indonesia sudah tiada. Untuk itu, kalau ada Indonesia lain dari negara Federasi Republik Indonesia atau Republik Indonesia Serikat, maka itu adalah Indonesia palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelewatan atau negara double standar. Jadi segala kalian yang menduduki jabatan pemerintah Republik Indonesia, dari presiden dengan semua anggota kementeriannya, berbicara mengenai hukum dan aturan, semua ngawur, pembohong, penipu, ya. Segala yang di luar aturan yang ditetapkan berdasarkan janji dan sumpah Soekarno pada tanggal 17 Desember 1949 di Yogyakarta menyangkut negara Republik Indonesia Serikat, maka semua itu adalah tipu, bohong, palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelewatan atau negara double standar. Indonesia hanya ada satu saja, dan itulah negara Republik Indonesia Serikat. Indonesia hanya ada satu saja di muka bumi ini, dan itulah negara Republik Indonesia Serikat. Sah dan benar. Selain itu, maka itu adalah Indonesia palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelewatan atau negara double standar. Untuk itu, kepada Presiden Prabowo Subianto, berhentilah dari segala omongan engkau tentang Indonesia. Kalau itu adalah RI dan NKRI, karena itu adalah tipu dan bohong. Pernyataan Anda tentang akan mengakui Israel sebagai negara merdeka dan berdaulat melalui two-state solution. Anda termasuk presiden penipu dan pembohong. Anda kan tahu, Anda sempat katakan bahwa Indonesia berumur 1 tahun tatkala Anda dilahirkan. Bagaimana sekarang Anda menyatakan bahwa Indonesia itu merdeka? Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Indonesia negara berdaulat? Anda penipu atau tidak? Anda pembohong. Prabowo, hati-hati jangan sampai Anda disebut sebagai presiden penipu dan pembohong di mata rakyat. Pernyataan Anda sudah membuktikan bahwa Anda penipu, Anda pembohong. Dan banyak hal di dalam Indonesia terlalu banyak Anda abaikan. Satu hal yang paling pasti dan penting untuk Anda bicarakan ialah bahwa Indonesia alias RI dan NKRI bukanlah negara merdeka dan berdaulat, melainkan itu adalah negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelewatan atau negara double standar. Untuk itu, berhentilah dari segala omong kosong tentang Indonesia. Indonesia adalah negara palsu. Jangan mengirim orang-orang ke PBB untuk membicarakan Indonesia, itu tipu bohong. Ya. Kepada seluruh rakyat Republik Indonesia yang ada di Indonesia sekarang ini, yang ada di Jakarta sekarang ini, kepada profesor-profesor, doktor-doktor di ahli bidang hukum dan sejarah, berhentilah dengan tipu daya kalian dalam membicarakan Indonesia. Karena itu semua tipu dan bohong. Indonesia bukanlah negara merdeka dan berdaulat, sekali-kali tidak. Itu adalah negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelewatan atau negara double standar. Pelantikan Soekarno pada tanggal 17 Desember 1949 adalah merupakan bukti nyata yang tidak dapat dibantahkan oleh siapapun di atas hukum ini bahwa Indonesia merdeka berdasarkan 9 perjanjian penting internasional yang dalamnya terdapat negara Republik Indonesia Serikat. Selain dari negara Republik Indonesia Serikat, maka itu adalah negara palsu, ilegal, dan unkonstitusional, serta skandal kelewatan atau negara double standar. Jadi Anda ini bergelar presiden, menteri-menteri, ya, jenderal-jenderal, profesor-profesor di bidang hukum dan sejarah tentang Indonesia, ngawur semuanya kalian, bohong semua kalian, tipu daya kalian semuanya, omong kosong semuanya, ya. Berhentilah dari berbicara mengenai Indonesia kalau itu adalah RI dan NKRI. Itu negara palsu, itu negara ilegal, itu negara skandal kelewatan, ya. Negara tidak mempunyai standar. Karena sudah lari tinggalkan standar. Yang mempunyai standar itulah negara Federasi Republik Indonesia Serikat, bukan RI atau NKRI. Untuk itu,
Melalui kesempatan ini, beta mau ingatkan kepada pemerintah Indonesia, hari ini tanggal 20 Juli, jangan pernah lupakan hari ini. Tanggal 20 Juli, beta sudah kasih maju kepada semua orang, para saudara-saudara, bahwa Soekarno dilantik pada tanggal 17 Desember 49 itu untuk negara Republik Indonesia Serikat atau Federasi. Bukan RI, bukan NKRI. Ya, untuk itu kalau Anda berbicara mengenai RI dan NKRI, ada seorang penipu, pembohong, pendusta, pemutar balik fakta hukum dan sejarah. Dan segala bentuk hukum dan undang-undang atau aturan apa saja menyangkut Indonesia itu, semuanya tipu dan bohong dan palsu, cacat semuanya. Tidak ada satu hukum dan undang-undang itu benar buat Indonesia. Kalau itu adalah RI dan NKRI. Semuanya tipu dan bohong. Omong kosong semuanya. Untuk itu beta mengingatkan kepada Mahkamah Agung. Ya. Dan Mahkamah Konstitusi kalau tidak salah itu. Tidak tahu mereka apa konstitusi dari mana. Konstitusi tidak pernah ada pada Indonesia, RI dan NKRI selain dari Republik Indonesia Serikat. Itu konstitusinya. Yang ada pada RI dan NKRI itu adalah KUHP. Yang adalah kita undang-undang palsu. Undang-undang Dasar 45 palsu. Pancasila palsu. Untuk itu tidak mengherankan kalau pada bulan November 2024 beta sudah katakan bahwa Indonesia adalah konsep sejuta kejahatan. Dia membicarakan sejuta kejahatan menyangkut Indonesia itu semuanya. Apakah itu tentaranya, apa itu polisinya, apa itu presidennya, apa itu rakyatnya, apa itu semuanya. Termasuk dalam konsep sejuta kejahatan. Terlebih lagi kepada Menteri Kehutanan yang menjelaskan bahwa apabila sebidang tanah yang dimiliki seseorang dalam 2 tahun kalau tidak digarap, maka tanah itu diambil kepada negara. Kurang ajar, Menteri Bodoh, Menteri Karbou. Kau meme ke bapak punya tanah. Kurang ajar, Jawa kurang ajar. Omong kosong yang kemarin punya undang-undang Sontoloyo datang untuk menjelaskan bahwa selama 2 tahun kau tidak digarap. Kau enak aja. Kau cuma pergi di Maluku yang orang punya tanah berpuluh-puluh tahun. Itu orang pun tanah. Lalu kau bilang kata tidak menjadi milik negara. Negara apa? Indonesia bukan negara merdeka dan berdaulat, itu negara palsu, ilegal, unconstitutional serta sekarang kelihatan. Jangan kau main-main gila. Kalau ini persoalan muncul forum internasional, ketong akan tuntut negara palsu ini. Jadi harus bayar semuanya. Untuk itu beta sudah bilang, sampai dengan hari ini kerugian berbangsa dan negara Republik Indonesia Selatan telah mencapai 750 triliun euro. Dan semua orang yang dituduh saja tentang RMS 25.000 euro. Dan semua orang yang kalian tuduh dan masuk ke dalam penjara dan dihukum dan dianiaya 150.000 euro. Sedangkan pemerintah Republik Indonesia yang kalian aniaya dan masuk dalam penjara dan dibunuh itu 500.000 euro per person. Jangan lupa itu. Kalau Raja Belanda menuntut untuk mengganti kerugiannya sebanyak 504 triliun euro, atau yang dimaksudkan oleh Prabowo dengan 504 kuadriliun rupiah, artinya mencapai 140 tahun anggaran pembelajaran negara. Maka Republik Maluku Selatan menuntut sampai dengan hari ini 750 triliun euro. Dan kalau hari ini kau tidak segera mengembalikan negara kami, maka tahun depan akan menjadi 760 triliun euro. Dan setiap tahun akan terus bertambah selama engkau tidak memperhatikan apa yang kita sampaikan. Ya. Indonesia itu bukan RI dan NKRI. Indonesia itu negara Republik Indonesia Serikat sebagaimana dikatakan oleh Presiden Soekarno pada pelantikannya. Untuk itu, kalau engkau berbicara mengenai Republik Indonesia, teristimewa kalau pada tanggal 17 Oktober, engkau adalah penipu, pembohong, presiden tipu daya, presiden omong kosong. Ya. Perkataanku ini akan menghancurkan kalian semua. Untuk itu, jangan coba-coba melanggar perkataanku ini. Kalau 17 Agustus 45 engkau merayakan, nanti aku mampus di atasnya. Engkau binasa dengan 17 Agustusnya. Ya. Banjir akan menghancurkan kalian semua. Celaka akan menghancurkan kalian semua. Menteri-menterimu yang tipu daya sudah mulai muncul di sampingmu. Bahlil Kabalul itu satu. Yang satu lagi Menteri Kehutanan yang bilang katanya kalau di dalam milik orang, tanah orang itu kalau tidak digarap selama 2 tahun maka itu diambil menjadi negara. Ini menteri-menteri konyol semua nih. Ya. Menteri-menteri otak Sontoloyo semua nih. Ya. Lihat semua Jawa semua bermain kacong di mana-mana. Tipu daya. Sementara itu Fadlizon bilang sejarah awal lihat Soekarno. Itu sejarah awal. Indonesia diakui dan dibentuk berdasarkan pengakuan itu. Kalau sudah diakui itu baru diakui. Kalau tidak ada itu tidak bisa diakui. Kalau Soekarno tidak dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat, tidak bisa diakui Indonesianya. Itu simple. Jangan putar kiri, putar kanan, dia omong kosongmu. Untuk itu, melalui kesempatan ini,
Beta mengingatkan kepada semua anggota pemerintah Indonesia sampai kepada jenderal-jenderal yang mengatakan bahwa ini kedaulatan kami, mau rampas di Aceh, mau rampas di Papua, mau rampas di Maluku. Ingat, kalian adalah jenderal-jenderal penipu dan pembohong. Ya. Sekolah yang betul, belajar yang betul. Jangan cerita sembarang. Jangan siaran saja bilang RMS itu pemberontak. Kacau kau. Otak muda, mulutmu bodoh, kerbau kau. Kapan Indonesia memberontak? Kapan RMS memberontak? Kapan? Atas dasar apa kau bilang memberontak? KUHP-mu baru ditulis tahun 58 dan disahkan oleh dekret Soekarno yang palsu, yang ilegal itu, yang kudeta itu tahun 59. Indonesia tidak benar. Indonesia negara tidak benar. Ya, itu negara palsu, ilegal, unconstitutional serta sekali kelihatan. Untuk itu jangan sombong dengan Indonesiamu. Nah, untuk itu sekali lagi, dari kesempatan ini beta mengingatkan kepada Gubernur Maluku, Kapolda Maluku, Pangdam, 15 Patimura atau 16 Patimura atau 17 Patimura di Ambon. Ingat, yang semua anggota DPRD di Karangpanjang Ambon, kepada sebuah mahasiswa, kepada seluruh rakyat Republik Maluku Selatan, beta ingatkan kepada kalian semua bahwa Indonesia alias RI dan NKRI benar-benar adalah negara palsu, ilegal, unconstitutional serta skandal kelautan atau negara double standard. Karena pelantikan Soekarno pada tanggal 17 Desember 49 yang beta kemukakan hari ini adalah bukti nyata bahwa Indonesia itu diakui dengan status negara Republik Indonesia Serikat. Di luar itu tidak ada. Kapan Soekarno dilantik untuk menjadi Republik Indonesia? Kapan Soekarno dilantik menjadi presiden negara kesatuan Republik Indonesia? Tidak ada dasarnya. Indonesia tidak memiliki dasar berbangsa bernegara kalau keluar meninggalkan 9 perjanjian penting internasional yang menjadikannya sebagai negara federasi Republik Indonesia atau Republik Indonesia Serikat. Semoga dengan pernyataan beta hari ini, tanggal 20 Juli 2025, akan mengingatkan semua anggota pemerintah Indonesia dan semua rakyat Indonesia bahwa kita semua selama ini ditipu dan dibohongi oleh permainan politik busuk dan konyol dari Jawa dan Jakarta. Untuk itu kepada saudara-saudara di Kalimantan, berhentilah dari mengharapkan dan menggantungkan diri kepada pemerintah Indonesia alias Jawa dan Jakarta. Semua, Sumatera, Sulawesi, Bali, Timur, Papua, keluar, tolak. Harus dengan tegas memberitahukan kepada pemerintah Indonesia bahwa Indonesia alias RI dan NKRI benar-benar negara palsu, ilegal, unconstitutional, serta skandal atau negara luar sana. Tidak usah bilang bahwa ketong ada yang ada makanan, ketong yang ada punya pakaian. Tidak usah. Itu tidak akan mungkin menolong. Saudara harus sekarang katakan bahwa Indonesia alias RI dan NKRI benar-benar adalah negara palsu, ilegal, unconstitutional, serta skandal. Nanti ketong mau kucakar dari itu kata. Ya. Jangan mengharapkan Indonesia. Harus tolak dia, itu negara palsu. Tolak dia, itu negara palsu, negara ilegal. Ya. Untuk itu kepada Presiden Prabowo, jangan sombong, jangan omong kosong dengan istilah-istilah pemerintah atau negara. Tidak ada negaramu. Indonesia itu bukan negaramu. Engkau sendiri bukan presidennya. Untuk membuktikan bahwa Indonesia itu ada dan engkau adalah Presiden Republik Indonesia dan jenderal-jenderalnya semua jenderal Indonesia. Jangan sampai saya beta ulang sekali lagi ya. Untuk membuktikan bahwa Indonesia itu ada dan presidennya itu benar presiden Indonesia, jenderal-jenderal dari TNI dan Polri itu adalah jenderal Indonesia, dan profesor-profesor yang mengajar di segala sekolah-sekolah tinggi di seluruh Indonesia itu membuktikan bahwa itu ada betul-betul Indonesia. Maka harus tes DNA. Dari Prabowo sampai dengan kepala desa semuanya harus tes DNA untuk membuktikan bahwa dorang itu orang Indonesia atau bukan. Dan kalau tidak, bubar Indonesia. Jangan omong kosong Indonesia tipu-tipu. Ini waktunya sekarang. Sudah sampai waktunya untuk membuktikan bahwa Indonesia benar atau tidak. Dan memang tidak benar. Ya. Pertama, lihat dari pelantikannya. Kedua, tes DNA untuk semua anggota pemerintah Indonesia. Parlemen di Jakarta, DPR, MPRI di Jakarta harus tes DNA bersama dengan semua anggota pemerintah Indonesia. Harus tes DNA supaya terbukti bahwa kalian itu betul-betul orang Indonesia atau tidak. Kalau bukan Indonesia, jangan omong kosong. Jangan omong kosong, jangan tipu, jangan bohong. Kurang ajar selama 75 tahun tipu dan bohong terus di dalam mulut kalian. Ternyata kalian ini betul-betul penipu dan pembohong. Nah, akhirnya beta ucapkan selamat buat beta punya rakyat Republik Maluku Selatan di tanah air. Dan tetap semangat. Kepada gubernur, tidak boleh loyo, tidak boleh lemah. Tunjukkanlah bahwa kau adalah anak Maluku. Dan kepada semua anggota bupati, ya, semua yang ada di Ambon, kalian harus memiliki standar kebangsaan Republik Maluku Selatan, bukan RI dan NKRI. RI dan NKRI itu negara palsu, ilegal, dan unconstitutional, serta skandal kelautan. Untuk itu, gunakanlah kesempatan ini. Nyatakanlah dengan benar kepada semua. Kepada Kapolda, kepada Pangdam Lalu Patimura, hakim-hakim dan jaksa-jaksa di Ambon. Ingat, berhentilah dari segala tipu daya kabar yang hukum-hukum undang-undang yang kalian gunakan. Itu tipu dan bohong semuanya. Hari ini, perhatikan apa yang beta katakan. Tanggal 20 Juli ini beta akan ulang-ulang seumur hidup untuk 20 Juli ini.
Bahwa beta sudah kasih tunjukkan bahwa Soekarno itu sudah lantik menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat, bukan RI dan bukan NKRI. Dan kalau dia bubarkan itu Indonesia, maka Indonesia habis dan tidak ada lagi. Dan sekarang semua anggota pemerintah yang disebut dengan pemerintah RI dan NKRI harus tes DNA semuanya, sampai kepada kepala-kepala desa harus tes DNA, dan semua orang Jawa harus tes DNA seluruhnya bahwa mereka di Indonesia atau Jawa. Dari beta, Bung Anies Nusa, pemimpin tertinggi dari Badan Pertahanan Kemerdekaan Kedaulatan Republik Maluku Selatan. Dan terimalah salam kebangsaan kami, Mena Muria. God bless RMS. Manuskrip Papua